Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan gulai patin memiliki rasa yang gurih dengan perpaduan rempah yang kuat dan kuah santan yang kental, dan membuat candu bagi siapa saja yang memakannya. Rokan Hilir terkenal dengan gulai patinnya. Kata orang sini, rasanya lembut dan lemak daging patinnya. Halo semuanya, perkenalkan ini saya Kartika Dewi. Perubahan dunia pendidikan saat ini menuntut guru dan siswa untuk memiliki kemampuan literasi digital, literasi membaca, dan numerasi yang kuat, disertai karakter yang unggul. Transformasi pendidikan tidak hanya menekankan penguasaan teknologi, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik yang cerdas, beriman, kreatif, dan berakhlak mulia dengan semangat kebiasaan anak Indonesia hebat. Di sekolah tempat saya mengajar, kondisi awal menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran masih terbatas. Banyak guru menggunakan teknologi sebatas alat bantu presentasi, belum sampai pada level pembelajaran mendalam atau deep learning yang mendorong siswa berpikir kritis dan reflektif. Di sisi lain, kemampuan literasi dan numerasi siswa masih bervariasi, sementara minat baca menurun karena dominasi gawai dan media sosial. Melihat kondisi tersebut, saya perlu mengambil peran aktif sebagai penggerak perubahan dengan membentuk komunitas belajar di sekolah saya bersama dengan rekan dan kepala sekolah. Komunitas ini dinamakan dengan Komunitas Belajar SMPS Bina Ilmu PT LTS AD. Komunitas ini bertujuan memperkuat kompetensi guru dalam literasi digital, memperkaya strategi pembelajaran mendalam berbasis karakter, serta mengintegrasikan numerasi dan literasi dalam setiap proses belajar. Jadi kita tampilkan soal, jawabannya apa Nana? Orang itu nanti ada jawab nanti kita barcode pakai HP. Kami percaya bahwa pendidikan sejati adalah perpaduan antara penguasaan pengetahuan, keterampilan abad 21, dan nilai-nilai karakter. Oleh karena itu, komunitas ini dibangun sebagai ruang belajar bersama yang humanis, reflektif, dan kolaboratif. Dalam membangun komunitas belajar ini, berbagai tantangan muncul dari aspek teknis maupun non-teknis. Antara lain, 1. Keterbatasan literasi digital guru. Tidak semua guru percaya diri menggunakan teknologi pembelajaran. Sebagian mereka merasa khawatir salah langkah atau tidak mahir secara teknis. Yang kedua, pemahaman yang sempit tentang literasi dan numerasi. Banyak yang mengira literasi hanya kegiatan membaca dan menulis, sementara numerasi hanya hitung-hitungan. Padahal keduanya adalah kemampuan berpikir yang lintas mata pelajaran. Yang ketiga, kurangnya implementasi pembelajaran mendalam. Pembelajaran masih berorientasi pada hasil, bukan proses berpikir dan refleksi. Siswa cenderung menghafal, bukan memahami konsep. Yang keempat, kebutuhan akan pendidikan karakter yang relevan. Di era digital, karakter seperti disiplin, tanggung jawab, empati, dan integritas justru menjadi pondasi utama. Namun, tidak semua pembelajaran menyentuh nilai-nilai tersebut secara langsung. Yang kelima, fasilitas dan waktu terbatas. Perangkat teknologi yang tidak merata dan waktu guru yang padat membuat koordinasi komunitas cukup menantang. Meski begitu, saya yakin bahwa perubahan tidak harus menunggu sempurna. Dengan semangat kolaborasi dari komunitas, kami mulai langkah kecil yang berdampak nyata. Dalam mengembangkan komunitas belajar SMPS Bina Ilmu PT LTS AD yang kami lakukan agar bisa menjawab tantangan yang kami hadapi adalah sebagai berikut. 1. Membangun komitmen dan kolaborasi. Kami membentuk komunitas belajar ini sebagai wadah untuk saling berbagi praktik baik, berdiskusi tentang strategi pembelajaran, dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Kami menyepakati satu fokus utama, yaitu mewujudkan pembelajaran mendalam yang bermakna bagi murid. Komunitas belajar SMPS Bina Ilmu juga mengintegrasikan pembelajaran mendalam dengan teknologi dan platform aplikasi kemitraan Kemendikdasmen seperti Canva, Wayground, Gemini AI, atau ChatGPT AI.
sebagai alat bantu untuk memperkuat pembelajaran mendalam. Dengan platform ini, kami berharap proses refleksi, dokumentasi, dan kolaborasi antar guru semakin mudah dan berdampak. Yang kedua, pelatihan literasi digital dan pembelajaran mendalam. Kegiatan pertama, komunitas SMPS Bina Ilmu PT LTSAD adalah pelatihan belajar bersama menggunakan Canva Edu atau menggunakan Wayground dengan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu pemanfaatan digital. Kemudian menerapkan AI seperti ChatGPT dan Gemini AI untuk ide pembelajaran kreatif. Selanjutnya, mengembangkan pembelajaran mendalam model project-based learning. 3. Integrasi kebiasaan anak Indonesia hebat. Dalam setiap pembelajaran, kami menanamkan nilai-nilai kebiasaan anak Indonesia hebat dalam pembelajaran di dalam kelas. 4. Penguatan literasi dan numerasi melalui teknologi. Komunitas kami merancang berbagai media digital untuk memperkuat kemampuan literasi dan numerasi. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, siswa tidak hanya berlatih keterampilan membaca dan berhitung, tetapi juga belajar memahami makna di balik informasi serta mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Program ini menjadi bagian dari dimensi profil lulusan. 5. Kolaborasi dan ekspansi komunitas. Setelah komunitas kami memperluas jangkauan dengan bekerja sama dengan sekolah mitra di wilayah sekitar, kami mengadakan berbagi praktik baik melalui offline dan online yang diikuti oleh guru-guru dari beberapa sekolah lain. Kami juga membentuk grup WhatsApp Kombel Nusantara sebagai ruang berbagi praktik baik lintas sekolah. Kolaborasi ini menumbuhkan jejaring pembelajar yang semakin luas dan memperkuat dampak komunitas kami. 6. Dampak berkelanjutan. Setelah 1 tahun berjalan, dampak nyata dari komunitas belajar SMPS Bina Ilmu PT LTSAD dapat dirasakan seperti guru semakin berdaya dan inovatif, siswa menjadi pembelajar aktif dan berkarakter, kemudian meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi, sekolah bertransformasi menjadi pusat pembelajaran digital berkarakter, kemudian berkelanjutan terjamin. Menjadi pelopor komunitas belajar bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi penuh makna. Saya belajar bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dari keberanian seorang guru untuk memulai dan dari kesediaan untuk berbagi. Melalui komunitas belajar SMPS Bina Ilmu PT LTSAD, saya menyaksikan transformasi nyata guru yang awalnya takut akan teknologi kini menjadi pelatih bagi rekan lainnya. Siswa yang dulu pasif kini berani berbicara dan berkarya. Dan sekolah yang dulunya tertinggal kini menjadi inspirasi bagi sekitar. Refleksi pribadi saya, literasi digital tanpa karakter hanya akan menghasilkan generasi yang canggih tapi kehilangan arah. Karena itu, setiap inovasi pembelajaran harus berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Dengan ini, kami berharap semangat belajar, berbagi, dan berkarakter dapat terus hidup dan menular ke komunitas lain. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Ibu Nenti Purasa Siadari. Saya berterima kasih setelah adanya komunitas belajar di sekolah kami yang digerakkan oleh Ibu Guru yaitu Ibu Kartika Dewi. Dulunya saya agak canggung menggunakan teknologi, tapi setelah bergabung bersama dengan Ibu Kartika Dewi dalam komunitas ini, saya jadi sangat berinovasi dan semakin semangat. Terima kasih Ibu Kartika Dewi. Semangat selalu menjadi guru penggerak di dalam komunitas belajar kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosid Abdullah. Saya juga merupakan anggota komunitas SMPS Bina Ilmu yang diketuai oleh Ibu Kartika Dewi SPD. Yang mana alhamdulillah dengan adanya komunitas ini bukan cuma hanya tentang teknologi saya yang kami pahami, tapi dengan adanya komunitas ini kami bisa lebih mengenal tentang karakter. Terima kasih Ibu Kartika Dewi SPD yang telah memimpin komunitas ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.